Salam dalam kasih Kristus. Ibu Saudara, kita sudah memasuki hari yang terakhir di tahun 2021 ini. Kira-kira bagaimana perasaan kita, Ibu Saudara? Terutama kalau kita sudah mengingat berbagai macam hal yang kita sudah lewati dan juga alami dalam tahun 2021 ini. Tahun di mana mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa perjuangan yang begitu berat menghadapi pandemi COVID-19. Yang kita tahu, mungkin membuat beberapa di antara kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan juga kita yang berada dalam situasi ketika harus bergumul dan berjuang di tengah-tengah pandemi tersebut. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi sempat positif misalnya. Dan mungkin kita sudah berpikir apakah kita akan bisa melewati tahun 2021. Apakah kita masih bisa masuk dan merasakan apa yang terjadi di tahun 2022. Dan berbagai macam hal lain yang mungkin pernah mengisi pikiran kita. Yang menggambarkan kekhawatiran dan juga ketidakberdayaan kita dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tahun ini. Sehingga ketika kita akan melangkah meninggalkan tahun ini, mungkin ada kebimbangan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan dan juga kegalauan yang pada akhirnya hanya membuat kita menjadi tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Yang pada akhirnya membuat kita kehilangan semangat dan juga antusiasme kita dalam menyongsong berkat Tuhan, karya Tuhan di tahun yang baru. Sehingga kalau Tuhan berkarya untuk kita di tahun 2022 nanti, kita tidak akan terlalu merasakannya karena yang kita fokus adalah kegelisahan, kekhawatiran, dan juga kebimbangan kita. Dan itu bisa membuat kita kehilangan apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita belajar dari pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 5 dan ayat 6. Satu bagian yang seharusnya bisa menguatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita mungkin merasakan tekanan yang besar, kita merasakan begitu banyaknya beban, dan juga kekurang yakinan kita untuk memasuki tahun yang baru. Tetapi yang diperlukan dari kita adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita melangkah bersama dengan Tuhan. Bahwa kita melangkah kalau dengan rasa syukur yang besar, rasa syukur yang tinggi kepada Tuhan, kita akan bisa menyaksikan berbagai macam hal yang baik yang Dia sediakan untuk kita. Namun sebaliknya, kalau yang ada dalam diri kita adalah kebimbangan dan kegelisahan terus-menerus, maka itu juga yang mungkin lebih banyak mengisi hari-hari kita di tahun yang baru. Sehingga pergantian tahun nggak akan terlalu berarti apa-apa untuk kita. Karena kita tetap memandang dengan cara yang lama. Mari kita menyesuaikan diri, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di depan sana, tangan Tuhan terulur untuk kita, berusaha menggapai kita dan membawa kita menyongsong rancangannya yang indah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau sampai di penghujung tahun 2021 ini kami tetap boleh merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Walaupun ada juga banyak hal yang kurang menyenangkan yang kami telah alami. Biar itu tidak membuat kami kehilangan semangat untuk memasuki tahun yang baru. Sehingga di tahun yang baru nanti, keyakinan kami, kepercayaan kami, bahkan iman kami akan semakin bertumbuh dan semakin bertumpu pada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di tahun yang baru
Engkau juga akan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Engkau menopang kami yang lemah dan terbatas ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu saudara, selamat menyambut tahun yang baru. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Saudari Farika Raisa. Tuhan Yesus memberkati.